Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian Roem-Royen. Latar belakang terjadinya perjanjian Roem-Royen adalah karena Belanda masih belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini tidak terlepas dari dua perjanjian sebelumnya, yaitu perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville. Awalnya karena Belanda tak mau mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto, dilakukan perjanjian Linggarjati di Kuningan, Jawa Barat pada 10-15 November 1946 dan disahkan pada 25 Maret 1947. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Prof. Sumerhorn. Hasil antara lain Belanda mengakui RI secara de facto yang terdiri atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Indonesia merupakan bagian dari Negara Federal Republik Indonesia Serikat. Ternyata Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dengan melakukan serangan yang dinamakan Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947 ke kota besar di wilayah Jawa dan Sumatera. PBB lalu membentuk Komisi 3 Negara atau KTN untuk memutuskan masalah ini dengan anggota Richard Kirby dari Australia sebagai perwakilan Indonesia, Paul van Zeeland dari Belgia sebagai perwakilan Belanda, dan Prof. Dr. Frank Graham dari Amerika Serikat sebagai penagahan. Kemudian dilakukan perundingan di atas kapal milik Amerika Serikat yaitu USS Renville yang sedang bersandar di pelabuhan Tanjung Priuk pada 17 Januari 1948. Delegasi Indonesia diketahui Perdana Menteri Amir Syafruddin, sedangkan Belanda diwakili oleh Indonesia bernama R. Abdul Qadir Wijoyanto Mojo. Hasil perjanjian ini yaitu Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RIS dan RI kedudukan sejajar dengan Belanda. RI akan menjadi bagian RIS dan akan diadakan pemilu untuk membentuk konstitusi RIS. Tentara Indonesia di daerah Belanda juga harus dipindahkan. Assalamualaikum, saya Rahman Nuralia. Belanda akan menghentikan semua aktivitas dan kegiatan militer serta membebaskan kesemua tahanan politik dan perang Indonesia tanpa syarat. Belanda akan menyerahkan kedaulatan pemerintah Republik Indonesia secara utuh dan tanpa syarat. Pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia akan bersama-sama mendirikan persekutuan atas dasar persamaan hak dan sukarela. Belanda akan menyetujui keberadaan Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Belanda akan mengembalikan kegiatan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta sebagai ibu kota negara sementara. Angkatan perang dan angkatan bersenjata Republik Indonesia akan menghentikan seluruh aktivitas perang gerilyanya. Indonesia dan Belanda sepakat untuk hadir dalam perundingan selanjutnya, yakni konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Setelah peristiwa perjanjian Roem-Royen, agen militer Belanda II memberikan tekanan dunia internasional yang berdampak serius pada pemerintah Belanda saat itu. Terbukti, akhirnya Belanda menyetujui perundingan baru dan menghasilkan perjanjian Roem-Royen. Selain itu, Belanda juga akhirnya menepati semua janji dan kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak pemerintah Indonesia. Pada akhirnya pemerintah Republik Indonesia pun dikembalikan ke Yogyakarta tepat pada tanggal 24 Juni 1949. Setelah itu pasukan Belanda yang sebelumnya menduduki Yogyakarta ditarik mundur pada Juli 1949. Pembahasan mengenai penghentian permusuhan dua pihak ini dibahas setelah dikembalikannya pemerintah Indonesia ke ibu kota sementara Yogyakarta. Pada Juli 1949, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya dikembalikan ke Yogyakarta setelah diasingkan keluar Pulau Jawa. Padahal sebelumnya Muhammad Hatta telah menunjuk Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI pada 22 Desember 1948. Setelah itu pada 3 Agustus 1949, gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia dimulai dari Jawa dan Sumatera. Kemudian konferensi meja bundar pun mencapai seluruh kesepakatan dalam pertempuran tersebut kecuali masalah Papua dan Belanda. Kesimpulan, perjanjian Roem-Royen menjadi salah satu hasil dari rangkaian perundingan yang dilakukan antara
Indonesia dan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Perundingan ini dilaksanakan sebagai buntut dari serangan agresi militer Belanda II terhadap Indonesia di Yogyakarta. Dilaksanakannya pada 14 April 1949 dan disepakati pada 7 Mei 1949. Isi perjanjian Rembrandt adalah tentang penghentian kegiatan perang Indonesia dan Belanda serta penyerahan kedaulatan secara utuh dari pemerintah Belanda kepada Indonesia. Selain itu, isi perjanjian Rembrandt ini juga menyebutkan jika Belanda harus membebaskan tahanan perang dan politik, mendirikan persekutuan bersama dan turut hadir dalam konferensi di meja bundar di Den Haag. Terima kasih, sekian yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.